Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bro dengan bukan teknisi laptop handal. Kali ini kita akan belajar kapasitor motherboard laptop. Nih, jadi kapasitor itu sebenarnya macamnya banyak banget ya, jenisnya, tipenya, terus nilainya itu banyak sekali. Tapi yang kita bahas nanti di sini hanya yang terpasang, yang sering terpasang di motherboard laptop. Seperti itu bro. Bismillahirrahmanirrahim ya bro. Kita mau belajar ini bro, mudah-mudahan diberi kepahaman. Seperti itu. Langsung aja, berarti kita yang pertama itu harus tahu pengertian dari kapasitor dulu ya bro. Kapasitor artinya kalau diartikan secara letterlek itu artinya ya penampung atau penyimpan. Kapasitas berasal dari kapasitas menjadi kapasitor, seperti itu. Kapasitor juga bisa disebut kondensator nih, banyak yang nyebut ini. Karena kapasitor ini sudah lama sekali ya, udah ditemukan udah lama sekali, tahun berapa lah, 1800 kali, 1800-an ya, sehingga kapasitor itu sudah menjadi nama komponen yang seperti ini bro. Jadi kalau kita menyebut kapasitor berarti itu komponen elektronika yang seperti ini, seperti itu. Jadi bisa diambil kesimpulan, artinya kapasitor adalah salah satu jenis komponen elektronika pasif yang memiliki fungsi untuk menyimpan arus listrik selama batas waktu tertentu atau sementara. Jadi kapasitor itu ternyata fungsi utama ini sebenarnya untuk menyimpan arus listrik. Berarti dia mempunyai kapasitas atau daya tampung untuk menyimpan arus listrik, untuk menyimpan strum lah kayak gitu ya. Jadi jangan dipikir ini sebenarnya seperti aki ya, kapasitor ya bro. Iya, ini kayak aki, cuma kapasitasnya kecil sehingga daya tampungnya pun sedikit, cepat habis strumnya. Kayaknya seperti itu ya bro ya. Lanjut bro. Satuan dari kapasitor ini adalah farad bro. Ini farad ini dinamai ini sesuai dengan nama penemunya ini, Michael Faraday apa siapa namanya bro ya, kayak gitu ya. Simbol dari satuan ini kapasitor farad simbolnya F ya, seperti itu. Tapi yang digunakan untuk perangkat elektronika itu satuannya kecil dari farad bro. Satuannya itu hanya mikrofarad, nanofarad, picofarad kayak gitu. Ini satuannya kecil-kecil banget. Ini satuan farad itu adalah satuan, satu farad itu adalah satuan yang sangat besar bagi kapasitor. Seperti itu. Seperti kapasitor yang diketahui untuk elektronika itu kan kalau nggak salah yang paling besar itu 75.000 mikrofarad. Itu saja masih mikro loh, belum farad. 75.000 mikro berarti sama dengan 75 milifarad, seperti itu. Tapi sekarang sudah ada kapasitor, super kapasitor namanya itu, yang kapasitor tapi dengan kapasitas yang sangat besar, namanya super kapasitor. Kapasitasnya itu bisa sampai 100 farad, 300, malah kayaknya ada yang sampai 3000 farad itu. Yang ini mau diteliti buat motor listrik, mobil listrik itu pakai super kapasitor kayak gitu. Karena keunggulan dari super kapasitor itu ngecasnya lebih cepat dibanding aki bro. Tapi tidak kita bahas ya bro tentang super kapasitor, kita bahasnya ini aja bro,
tentang kapasitor yang ada di motherboard laptop ya bro. Ini untuk konvensinya dari satuan farad bro. 1 farad sama dengan 1.000.000 mikrofarad. Jadi kalau ada elko atau ada kapasitor yang kapasitasnya cuma 75.000 kan cuma di sini nih 75.000 farad. Padahal berarti belum ada apa-apanya dengan 1 farad, karena 1 farad itu 1.000.000 mikrofarad ternyata ya bro. 1 mikrofarad sama dengan 1000 nanofarad. 1 mikrofarad sama dengan 1.000.000 pikofarad. Jadi kalau 1 farad ini ya semiliar. Berapa ini? PF berapa PF nih 1 farad? Waduh, lah bingung ya bro ngitungnya ya bro. Yang paling gampang ini bro. Nah, ini nih. Ini dari farad ke mikrofarad itu turun 1000 bro, dikali 1000 bro. Jadi kalau 1 farad berapa mikro? Berarti 1000 mikrofarad. Kenapa tadi 1000 mili, maaf ini mili ya. Kalau mikronya ini dari farad turun ke milifarad itu dikali 1000, setiap ini tangga itu dikasih kali 1000. Makanya 1 farad berapa mikro? Kan 1000 kali 1000 berarti 1 juta. Ya kan? 1 farad sama dengan 1 juta mikrofarad karena dia turunnya 2 kali. Tek tek. Kalau 1 mikro berapa nano? Ini turunnya cuma 1 kali ke nano. Maka 1000 farad 1000 nanofarad. Dari nano ke pikofarad ya sama, dari nano ke pikofarad 1000. Tapi kalau dari mikro ke piko ini 2 kali tek tek, makanya 1 juta ya, seperti itu. Begitupun kebalikannya ini, kalau dari 1000 PF berapa nano? Berarti 1 nano ya. 1000 PF itu 1 nano dibagi 1000. Paham ya bro ya, ini ya untuk ukur-ukuran farad-farad ya bro. Jadi nggak bingung berapa mikro berapa nano, itu udah nggak bingung, ini udah ada penjelasan di sini, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah sekarang ini fungsinya. Kapasitor itu fungsi utama tadi kan menyimpan arus listrik, tapi ternyata fungsinya setelah bisa menyimpan arus listrik bisa macam-macam ternyata ini. Sebagai penyimpan arus atau tegangan, ya betul yang tadi ya. Sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC dan isolator menghambat arus DC. Ini canggihnya kapasitor ternyata bro. Arus AC bisa lewat, arus DC stop. Tuh kalau dirangkai secara seri ini seperti itu ya. Berarti lewat kapasitor arus AC bisa lewat nih. Tapi kalau DC enggak, kayak gitu. Nih ini banyak di rangkaian-rangkaian audio, itu audio output inputnya itu kan merubah AC menjadi DC, menjadi DC jadi AC lagi kayak gitu nih. Terus sebagai filter dalam rangkaian power supply, lah ini banyak terdapat di rangkaian motherboard, terutama di filter-filter power ya. Di power keluaran DC itu nanti ada filternya. Input DC 19 volt aja itu pasti difilter. Setiap input pin yang ada itu pasti ada filter kapasitornya bro. Sebagai kopling nih ya, sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian osilator nih. Kalau rangkaian radio kayak gitu ini ada kapasitornya pasti. Sebagai penggeser fasa, karena biasanya rangkaian arus listrik kalau sudah masuk rangkaian itu fasanya geser, untuk ditepatkan lagi itu dipasangi kapasitor, jadi nanti tepat lagi digeser lagi, yang fasa yang digeser akibat rangkaian itu dipasangin kapasitor, akhirnya nanti fasanya tepat lagi nggak bergeser. Sebagai pemilih gelombang frekuensi ini, kalau yang sebagai pembangkit frekuensi ini di pemancar radio. Kalau sebagai pemilih gelombang frekuensi di radio penerima. Jadi ini yang sebagai pembangkit frekuensi itu di TX-nya atau transceivernya. Kalau yang pemilih gelombang ini di receivernya atau penerimanya. Itu yang paling gampang contohnya nih ini. Seperti itu, ini fungsi-fungsinya ya bro.
jenis. Sekarang ini ada jenis kapasitor, ada dua macam sih kalau jenis secara fix dan variabel ya, secara rubah-rubah sama tetap ya ada dua itu, tapi nanti macamnya banyak. Jenis dan macam sama enggak sih? Kayaknya hampir sama ya, jenis kapasitor, macam kapasitor ya. Pertama fix kapasitor atau kapasitor yang mempunyai nilai tetap. Yang kedua variabel kapasitor, berarti kapasitor yang bisa dirubah-rubah nilainya, seperti itu. Nah, ini contoh dari kapasitor yang mempunyai nilai tetap. Pertama kapasitor keramik ini yang bukan SMD ya, yang kayak gini. Ini yang SMD yang banyak di laptop nih, yang kayak gini. Kapasitor keramik banyak digunakan. Kapasitor polister ini di laptop enggak digunakan. Kapasitor kertas juga enggak ya, ini ya. Kapasitor mika kayak gini, ini macamnya sebenarnya sih. Simbolnya untuk kapasitor keramik, polister, kertas, mika nih seperti ini ya. Nanti beda dengan yang elektrolit ini atau elko dan tantalum nih. Kenapa beda? Karena perbedaannya itu yang kapasitor atas 4 atas ini tidak ada polaritas, tidak ada plus minusnya bro. Makanya ini simbolnya cukup kayak gini aja. Kalau yang ini ada plusnya, ini tanda plusnya harus dikasih tahu. Di motherboardnya pun harus dikasih tanda. Kalau enggak ya ngawur berarti pabriknya ya bro. Nih, ini kalau ini berarti tandanya enggak ada. Berarti buat kapasitor yang seperti ini. Dan masang kapasitornya boleh bolak-balik, nggak apa-apa. Ini enggak ada polarnya ya, non polar. Nah yang ini ada polarnya, plus minus seperti ini. Berarti masangnya nggak boleh terbalik bro ya. Yang plus ya harus di kaki plus harus di ini plus, yang min ya min harus ya. Kalau ini sampai kebalik, kita masukin listrik bisa meledak ini bro, karena beda polaritas ya, bahaya ya, nggak boleh salah. Dan ini ada jebakan, oh ya bukan jebakan sih sebenarnya sih, untuk menandai aja perbedaan antara tantalum dan elko ya. Kalau elko itu yang di strip-strip hitam ini malah justru minnya ya. Kalau tantalum yang ada stripnya ini malah plusnya. Ini ada strip nih, ini plusnya bro. Jangan sampai keliru atau jangan sampai semuanya disamakan. Oh ya ini tanda min, udah paham ini. Ketika masang ini dikira min ya, strip putih ini dikira min, padahal ini strip putih ini adalah plusnya bro. Itu masih banyak dijumpai di motherboard yang bekas servisan entah siapa gitu, kadang masuk ke kita ada yang apa, ini masangnya ada yang kebalik, berarti belum paham tentang polaritasnya ini. Nah di sini kita jelaskan ya bro, mudah-mudahan sih kita paham semua dan tidak ada yang masangnya nanti terbalik ya bro. Atau mungkin bisa udah tahu masangnya sambil ngantuk belum ngopi ya, bisa ya bro. Kayaknya iya, aduh akhirnya kebalik. Tapi juga ada ini ya, untuk beberapa motherboard PC itu ada yang stripnya ini, yang elko yang kayak gini kan, ini ya, stripnya malah buat plusnya bro, ada plusnya di gambar motherboardnya. Itu kita harus ngikutin elko yang lain dulu, kan elko-nya nggak cuma satu, itu elko-nya banyak. Oh kalau elko yang lain kok masangnya plusnya malah di minnya, berarti yang kita ganti ngikutin itu aja. Ada yang seperti itu bro, jebakan bro. Kita nanti kalau sudah buka-buka banyak motherboard, diperhatikan motherboard. Saya pernah menjumpai itu di motherboard Asus bro, seperti itu. Kalau di motherboard merek lain kayak ECS, Gigabyte ya, MSI enggak, yang kadang seperti itu Asus. Seperti itu, aneh kadang. Asus seperti itu ya, mungkin jebak teknisi juga supaya nggak bisa nyervisnya. Ternyata kalau kita paham ya insya Allah bisa ya bro, nyervisnya ya bro. Lanjut, ini kapasitor variabel atau Varho ini ya. Kalau zaman dulu radio itu cari gelombangnya ini pakai ini bro, kalau sekarang digital tinggal pencet aja
apalagi yang sudah tersimpan memori ya, tinggal pakai remote aja. Radio udah oke. Udah jarang nyetel radio bro sekarang bro. Oh kayaknya iya ya bro, nyetelnya sekarang YouTube ya. Mau musikan nggak dengerin radio, dengerinnya YouTube ya bro. Ini trimmer sama, cuma ini muternya pakai obeng nih. Ini terbuat dari plastik bahannya nih. Sekarang kita fokus ke kapasitor yang terdapat di motherboard laptop bro. Ini sudah intinya bro, berarti bro ya, kita sudah memasuki ke inti dari pembelajaran kita hari ini. Kapasitor yang ada di motherboard laptop ternyata macamnya cuma ini aja bro. Nih kapasitornya ya, mudah-mudahan ini sudah masuk semua bro. Kalau ada yang belum ya maaf ya bro. Nih ini ada yang kayak gini, ada yang kayak gini nih, sama ini tantalum, ini keramik, ini ada yang kayak gini nih, kapasitor network CN ya. Ini ke satu kapasitor tapi sebenarnya banyak kapasitor nih, ada 4 nih, yang ini ada 2, ini namanya CN ya. Ini ya keramik juga. Nah yang ini ada kapasitor nektokin, apa ini? Ini biasanya untuk kapasitor tegangan vektor ya bro. Kapasitornya kayak gini. Ini untuk laptop zaman dulu, ini laptop lama. Sekarang sudah jarang yang dijumpai, tapi tetap kita pelajari ya bro, supaya ngerti ya. Nah ini ada kapasitor solid kapasitor namanya, ini yang kayak gini, elko tapi elko solid kapasitor. Ini juga banyak terdapat di motherboard laptop, masih banyak ya. Untuk mengetahui nilai kapasitor bagaimana ini ya, sudah tahu wujudnya kapasitor bentuknya seperti ini, tapi ini ada angka-angka maksudnya apa kayak gitu kan. Wah ini ada 470 seperti ini, 330, ada OE 128, apa ini maksudnya ya. Itu ini memang untuk menandakan kapasitor itu nilainya tertulis nih, menandakan nilai kapasitor ya. Berarti bisa kita lihat dari kode yang tertera di bodi kapasitor seperti itu. Mari kita jelaskan bersama ini ya, untuk diperhatikan. Contohnya ini next token 0E128. 0E itu ternyata kode buat voltasenya 2,5 volt. Ini E besar itu sebenarnya 25 volt bro. Untuk kodenya nanti ada tabelnya, nanti kita tunjukkan tabelnya. Tapi kalau depannya ada 0 itu artinya koma ya, jadi akhirnya ini 2,5 volt dibagi 10 nih. E besar 25 volt, karena ada 0-nya di depan berarti dibagi 10, akhirnya cuma 2,5 volt. Terus 128 maksudnya apa? 128 maksudnya 12, 8-nya itu kali 10 pangkat 8, atau gampangnya ya 0-nya 8. Coba hitung 2, 3 kan 8 0-nya. Jadi kalau 128 itu maksudnya berapa ini? 1.200.000.000 PF ya bro, atau 1.200 PF seperti itu. 1.200 mikrofarad. Jadi kalau nilai 128 0E128 itu nilainya 1200 mikrofarad dengan tegangan kerja maksimumnya itu 2,5 volt. Seperti itu. Ini nektokin ini kalau di motherboard rusak itu bisa diganti dengan kapasitor tantalum seperti ini bro. Nih yang disusun paralel nih. Kalau 1200 berarti kita pasang yang 470 3 biji bro, seperti ini bro, karena 470 kali 3 itu kan mendekati lah nilainya sama dengan 1200 kan. Atau kalau nggak punya 470 ya bisa pakai 330 4 biji. Kalau 470 3 biji aja, kalau 330 4 biji. Seperti itu ya bro. Sama dengan yang bawahnya ini angkanya beda. Ini 0E907, maksudnya ya
90 tambah nolnya 7 lagi, akhirnya 900 PF. Ya berarti bisa diganti dengan kapasitor 330 3 biji bro, kan sama dengan 900 lah, mendekati lah kurang lebihnya. Maka karena ini 330 kalau dites secara ESR meter dengan ESR meter itu belum tentu 330 pas, kadang 300, kadang 280, kadang 340 kayak gitu bro. Jadi enggak mesti pas 330 persis. Makanya 3 biji kayak gini, lebih tinggi dikit nggak apa-apa, bagus malah banyak. Tapi kalau ketinggian banget jauh, misalnya kita rekomendasi 900 mikro dipasang misalnya 2 kalinya 1800 itu ya bagus sih jane, tapi ya tempatnya yang enggak ada atau pemborosan kapasitor juga, padahal dipasang segini juga bisa, kurang efektif ya bro. Kemudian yang bodinya kayak gini nih 337 ya, terus ada kode J. Nah, berarti 337 berarti 33 tambah nolnya 7 nih, berarti sama dengan 330 mikro ya. Kalau J itu kode voltase untuk 6,3 volt. Nah ini ada tabelnya bro. D itu 2 volt, D kecil ya, D kecil 2 volt, 2,5 volt, G 4 volt, J ini 6,3, A besar itu 10, D itu 20, E itu 25. Ini sebenarnya ke bawah sana sampai ini 25, 35 kayaknya ada apa ya, 35 enggak 50 100, terus bahkan sampai yang kode untuk 1,6 kV, 1,5 kV, 1 kV itu 1000 volt itu ada itu kodenya, cuma nggak tak tulis karena di motherboard laptop paling volt ya 25 volt ya, atau yang lebih tinggi ada sih itu yang buat inverter apa layar, itu layar kan keluarnya sampai 28 volt ya, itu kodenya ada lagi ini F kali ya. Kurang paham juga ini kayaknya pakai yang G aja ya, G besar ya, G itu 40 volt berarti kalau G besar kayaknya ya bro. Ini aja ya bro lah yang perlu, yang sering digonta-ganti kan ini D, E sama J bro. Ini yang sering digonta-ganti D, E, J ini. Kalau yang bawah-bawah ini jarang digonta-ganti. Nah sekarang mengetahui nilai kapasitor, tapi kapasitornya itu tidak ada tulisannya bro. Kepriwe bro ini pertanyaannya bro, bagaimana cara mengetahui nilai kapasitor keramik yang tidak ada kodenya? Waduh, ini cara mengetahuinya mungkin dengan ESR meter aja paling bro, cuma karena kecil banget ngukurnya juga susah. Paling ya kalau rusak ya, kapasitor ini rusak, gantinya ya paling yang kira-kira letaknya sama bro, kita cari kanibalan. Misalnya ini kapasitor 19 volt, di jalur 19 volt mati, short, gosong dan sebagainya, kita ganti ngambilnya dari kanibalan juga di jalur 19 volt kayak gitu. Misalnya ini kapasitor di 35 ya, di jalur 3 volt mati ya, kita ngambilnya di jalur 3 voltnya motherboard yang buat kanibalan, yang besarnya sama. Nah itu kayak gitu aja bro, jadi jangan digawe ruwet, digawe mumet ndase bro ya. Seperti itu ya, kira-kira ya memang susah ini ngukurnya bagaimana, kecuali pakai kapasitor meter atau ESR meter bisa, cuma ya kelamaan lah, cuma mau mengetahui ini berapa. Makanya ini ada alatnya nih, alat untuk mengetahui nilai kapasitor ya, ini ESR meter atau kapasitor meter nih. Ini contoh aja ya bro, hanya sekedar contoh gambarnya kayak gini nih. Contohnya ini ngukur 10.000 mikro 16 volt, ini ketemu nih 10.000 mikro diukur di sini, tak keluarnya nih 10 milifarad. 10.000 mikro kan pada baik kalau 10 mili ya bro, bener bro. Ini kalau SR nya 0, plus minus berapa nggak tahu ini ya. Ini kalau masih di bawah 0, kayak gini ya berarti masih bagus ini elkonnya.
Ini alatnya kayak gini bro, tapi ya macamnya banyak, nggak cuma ini aja, ini hanya sekedar contoh aja, nggak harus sama bro, yang penting fungsinya. Nah ini ada macam-macam kapasitor rusak bro ya. Yang pertama dilihat dari bentuk fisiknya bro. Nah ini kapasitor yang bentuk fisik ya, kelihatan retak nih, ini udah retak kayak gini, ini berarti dijamin rusak ya bro. Yang kedua melembung bro, ini melendung kayak gini nih, hamil ini bro. Ya kayak gini nih jamin rusak juga, swak ini nggak bisa nyimpan arus lagi. Ini yang gosong kok udah ada gambar, ini kenapa ini, aduh kok nggak keluar gambar ya bro. Alah buset, malah keluar ikan gosong bro. Alah duh ya, aduh malah ikan gosong ini bro, maaf bro, ini kesalahan teknis bro. Alah aduh, lanjut aja bro. Aduh, kalau kapasitor gosong ya udah tahu ya bro lah, gosong geseng berarti kayak gitu, hampir kayak ikan tadi ya bro, maaf bro. Aduh jangan, malah keluarnya ikan. Ini yang kedua, bentuk utuh tapi nilai berubah atau nilai ESR nya tinggi. Nah itu nilai ESR juga ada buat patokan bro ya. Bentuk utuh misalnya nilai berubah, berarti misalnya di tulisan ya itu 330 kayak gitu, tapi setelah diukur cuma 100. Nah berarti nilai berubah, mending diganti itu bro. SR nya tinggi, ESR nya kan dianjurkan di baik, SR baik itu masih di bawah 0, kalau 0,3 0,4 apa semakin rendah ESR nya itu semakin baik kapasitornya. Kalau semakin tinggi berarti jelek, apalagi ESR sampai 1 lebih ya kayak gitu. ESR meter, ESR ini kan jadi nilai hambatan yang ada di resistor itulah, apa ya sih artinya mandan ya, kayak gitulah nilai hambatan yang ada di resistor. Apa gimana lah, pokoknya ESR nya semakin rendah semakin baik bro kalau dipakai ESR meter ya bro ngeceknya. Terus yang berikutnya ya diukur dengan tool test menunjukkan short. Ini kerusakan termasuk macam-macam kerusakan kapasitor nih. Bentuknya utuh, nilai berubah, terus bentuk utuh diukur dengan kapasitor konslet, atau menunjukkan damage. Kalau pakai SR meter kalau rusak bisa munculnya damage kayak gitu. Lanjut bro, ini sekarang tes kondisi kapasitor. Nah ini kita praktek ya bro, dengan multitester digital dan dengan ESR meter. Berarti kita harus nyimak prakteknya ini, videonya ini berikut ini videonya bro, seperti ini ya bro. Kita ke ruang praktek ya bro. Oke, OTW ruang praktek. Sekarang kita akan membedakan kapasitor yang mati dan kapasitor yang masih baik ya, yang rusak atau yang masih baik, atau yang konslet atau short dengan yang tidak short ya. Ini kapasitornya ya bro. Terus kita lihat di bawah mikroskop, jadi besar-besar. Kita cukup menggunakan buzzer bisa nih ya. Ini di setel ke buzzer. Ya. Jadi nanti jika diukur kok hasilnya bunyi seperti ini, berarti menandakan kapasitor rusak. Langsung kita praktekkan ya. Ini yang kapasitor yang besar dulu. Ini tidak bunyi, berarti kita anggap baik ya bro. Terus ini, nah ini bunyi bro, berarti kita anggap ini kapasitornya rusak. Sekali lagi ini baik, ini rusak.
Nanti untuk lebih detailnya ini kita cek pakai ESR meter ya, biar lebih detail lagi. Sekarang kapasitor keramik ya, ini tadi tantalum ya, sekarang yang keramik nih ya kan, sama. Jadi kalau diukur bunyi, pokoknya kalau bunyi ya berarti rusak ya. Sini menunjukkan angka berapapun, kalau kapasitor seperti ini bunyi, maupun angkanya 500 apa berapa situnya, tapi bunyi berarti rusak. Yang normal itu seperti ini ya, kita sentuh-sentuh ini aman, tidak bunyi lagi nih, tidak bunyi seperti itu ya bro. Ulangi ini yang mati ya, jelas ya bro. Itu untuk mengetahui kapasitor rusak dan kapasitor baik. Ini kapasitor rusak tapi tidak retak. Kalau retak, gosong dan sebagainya udah jelas rusak kan, ketahuan. Tapi kalau kondisinya kapasitornya seperti ini masih baik, dan ini yang ini juga masih baik ya, kelihatannya bodinya tuh. Tapi yang satunya tadi rusak ya bro, bodinya masih baik semua, nggak ada yang gosong, nggak ada yang retak. Seperti itu cara mengetahui yang paling mudah, dengan buzzer aja ya bro ya. Mudah-mudahan jelas ya bro ini ya bro. Berikutnya ini bro, kita mau mencoba mengetes kapasitor dengan menggunakan tester ini, namanya ESR meter ya. Ini kayak gini nih alatnya ya, macam-macam sih bentuknya, tapi yang saya punya yang kayak gini nih. Ini ada dua kapasitor ya, yang tadi diukur itu, yang rusak sama yang normal ya. Kita coba ini dulu, ini kapasitasnya berapa ini, kapasitasnya 330 ya, 330 mikro ya. Kita coba tes. Atasnya cuma kayak gini aja. Ini ada 1, 2 dan 3. Ini 1, 2, 3 itu bisa untuk ngetes MOSFET juga ya. Tapi di sini kita ngetes kapasitor, berarti yang dipakai untuk 1,2 atau 1,3 atau 2,3 bisa semuanya. Nah, kita coba dengan 1,3 aja. 1,2 kayak gini. Udah, terus kita tekan. Lalu kita tekan ini yang untuk mengetes switchnya. Ya, ini hasilnya bro. Konektivitas 1,2 ya. Ini dengan kapasitas 332 mikro, ESR-nya 0,3 ohm. Berarti ini masih baik, bro. 330, ini di sini tertulis 332. Berarti ini masih normal ya, bro. Seperti itu cara ngetesnya. Kemudian ini yang satunya ini yang tidak normal, kita teskan bagaimana ya hasilnya ya. Kalau dites pakai multitester, pakai buzzer kan dia bunyi, nge-shot. Kalau di sini apa yang terjadi? Kita teskan. Hasilnya cuma seperti itu, bro. Connect 1,2, 0,16 ohm. 0,16 ohm dikira ini ya seperti short ya, karena short ya. Jadi dianggapnya resistor, bro. Nih. Seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, bro. Untuk mengetes kapasitor menggunakan ESR meter. Ya itu, bro, prakteknya seperti itu ya, bro. Tadi sudah mencoba mengukur
kapasitor dengan multitester digital dan dengan SR meter. Jadi kita sudah tahu bedanya kapasitor yang masih normal dengan kapasitor yang sudah rusak ya bro. Lanjut bro, sekarang kita tinggal praktek melepas dan memasang kapasitor SMD dengan solder dan dengan blower bro. Langsung menuju ke TKP. Baik bro, ini kita akan melepas kapasitor elko ya bro. Ini yang tabung ya. Coba kita lepas ya bro dengan solder nih. Ini cukup dengan solder saja. Caranya kita dikasih fluk dulu. Kasih fluk. Terus kita kasih tinol dikit-dikit buat pancingan ini. Terus ini tempelin aja kayak gini, tunggu sampai lumer. Ini sambil digoyang-goyang. Ini soldernya pakai temperatur 400. Nah ini udah ngangkat. Sebelah sini ya, samping tuh lagi. Nah ini masih bagus bro. Jadi cara lepas elko tabung, ini ya kapasitor elko seperti itu dengan solder. Kita akan praktek melepas kapasitor ya bro. Yang pertama ini kita akan melepas ini kapasitor tantalun yang bentuknya kayak gini nih. Langsung aja ya bro. Sebelum dilepas kita kasih fluk dulu, tapi ini ada plastik nih. Plastiknya kita pinggirkan dulu. Ini kita coba lepas pakai solder ya bro. Kasih tinol dulu buat pancingan. Udah. Soldernya kita naikkan ke suhu 400. Terus kita capit. Nah udah ngangkat bro, udah lepas bro. Seperti itu aja caranya bro, mudah ya bro. Kemudian ini tinggal cara masangnya ya bro. Cara masang tantalunnya ini. Ini yang mau dipasang kita bersihkan dulu padnya. Ya. Lalu ini kita tempelkan, jangan sampai kebalik min plusnya ya bro.
Plus minusnya mana ini? Plusnya itu yang berhubungan dengan PL ini. Seperti ini aja. Terus disolder. Ini hasilnya. Masangnya lebih gampang daripada melepasnya ya, bro. Berikutnya kita akan melepas pasang kapasitor menggunakan blower, bro. Ini nanti kapasitor yang mau kita lepas ini sama ini ya, bro, yang kecil ya. Sama ini tantalum. Kita coba ya, bro. Sebelum dilepas kita kasih blok dulu, sama ini juga. Kita menggunakan blower dengan suhu 375, bro. Ya, antara 360 sampai 390 lah. Ya, tengah-tengah ya, 375 ya, bro. Yang kecil dulu ya. Sudah terlepas ya, bro. Untuk masangnya, misalnya ini mau dipasang lagi ya, udah ganti kita pasang ya. Ini kita blower dulu sininya sampai leleh. Nah, baru ini kita paskan sambil kayak goyang-goyang, set, terus kita angkat. Kita kasih veluk lagi. Untuk mantepnya langsung kita goyang-goyang lagi kayak gini. Ini kalau ini udah mapan ya. Tuh. Untuk tantalum sama saja, bro. Cuma sebenarnya tantalum ini baiknya pakai apa? Pakai solder aja. Ini panas nih. Kalau pakai ini. Nanti misalnya ngelepas boleh pakai blower, tapi baiknya masang pakai solder ya. Ini sama, ini ketahanan panasnya lebih tahan yang keramik. Masangnya pun sama ya. Kita panasin dulu padnya ini sampai tinolnya lumer, baru kita pasang seperti ini, set. Udah jadi. Seperti itu ya, bro, cara lepas dan pasangnya kapasitor. Baik, bro, itu tadi ya, bro, cara melepas dan memasang kapasitor Elko juga itu baiknya lepasnya pakai
solder aja ya bro. Iya, paling seperti itu aja bro. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan jelas ya. Kalau masih banyak kekurangan memang kebodohan saya ini bro ya bro. Dan kalau ada salah-salah kata, salah-salah apa teori karena pengertian ya berarti karena kebodohan saya minta maaf seperti itu. Tapi kalau mudah-mudahan misalnya ada manfaatnya ya alhamdulillah, saya juga bersyukur seperti itu ya. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat ya bro. Jangan lupa subscribe dan like ya. Paling seperti itu aja bro perjumpaan kali ini bro. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya bro. Assalamualaikum.